Selamat pagi saudaraku kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali di doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Di bulan Februari ini tema kita adalah hidup di dalam kasih. Dan judul renungan yang saya ambil adalah di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Natsnya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 bunyinya demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Beruntung sekali kita sebagai anak-anak Allah. Kita dianugerahi firman Tuhan dalam Alkitab yang isinya tentang kasih Allah. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya dengan umat-Nya, bagaimanapun kelakuan umat-Nya, orang-orang yang Dia kasihi, Dia tetap mengasihi umat tersebut. Bahkan diwujud nyatakan dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penembus dosa, sehingga orang-orang yang dikasihinya bebas dari hukuman dosa, beroleh hidup yang kekal. Injil dan surat-surat dalam Alkitab memberi gambaran tentang kasih. 1 Korintus 13 misalnya, Rasul Paulus mendefinisikan apa itu kasih. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Puji Tuhan, Rasul Yohanes juga yang diberi anugerah kepada Allah, yang diberi anugerah oleh Allah untuk mengenali Yesus Kristus sebagai sumber kasih itu, sehingga dia pun disebut murid yang dikasihi. Dia menunjukkan bagaimana kasih itu yang langsung mengarah kepada figur Allah, dan dia sebut di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b, Allah itu kasih. Kalau kita mau tahu apa itu kasih, kasih itu ya Allah. Allah itu kasih, kata Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b. Karena cara pandang yang berbeda tentang Allah, tentang kasih itu, Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihinya dalam Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 20. Dalam 1 Yohanes juga disebutkan bahwasanya Yohanes sebagai murid yang dikasihnya. Semua ada di Injil Yohanes dan tidak disebut di surat-surat lain. Karena apa? Karena Yohanes memilih cara pandang yang berbeda tentang kasih, yaitu langsung menunjuk kepada figur Allah sendiri, pribadi Allah. Maka karena dia mengenal Allah yang sumber kasih itu yang berbeda dengan murid-murid yang lain, maka ketika ia dibuang, dihukum di pembuangan di Pulau Patmos, ada suara yang dari surga. Dia mendengar suara langsung Tuhan, supaya dia menuliskan yang dia lihat ketika langit terbuka, keadaan sorga, dan diminta dia menyaksikan, menuliskan sebagai kesaksian apa yang dilihatnya. Bisa kita lihat di Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Nats yang kita bahas yaitu 1 Yohanes 4:18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sungguh harus dimaknai bahwa di dalam Kristus, di dalam Allah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mengingat Allah adalah kasih, kasih itu yaitu Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Rasa takut
ada pada manusia yang tentu saja bagi manusia yang belum sungguh-sungguh mengenal kasih Allah. Kata lain dari kata takut di sini, orang Jawa bilang wedi, orang Sunda bilang sieun. Sieun takut. Orang Batak bilang biar. Biar pakai y, biar. Biar. Kalau ditakut-takutin itu biarin, beda dengan bahasa Indonesia, biar bahasa Batak. Khawatir, ragu, kurang percaya diri, takut ditolak, takut tidak ada yang menemani. Semua hal kekhawatiran yang tidak masuk akal itu yang disebut dengan ketakutan. Mengapa takut? Karena kita belum mengenal Allah yang Maha Kasih itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang di dalam ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ini disebut kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan, ayat 18. Seandainya pun kita masih ada rasa takut, ada ketakutan, adalah wajar karena kita belum sempurna. Seperti berjana tanah liat ya. Kita terus dibentuk olehnya, terus dilumat, diremas, dibanting bahkan. Terus dikasihnya, disentuhnya, dibentuknya sesuai dengan kasihnya, sesuai dengan apa maunya. Rasanya tidak nyaman. Sampai rasa takut itu hilang karena kita lambat laun menjadi serupa, sempurna seperti yang dikehendaki. Dan ketika kita sempurna, kasih yang sempurna itu ada pada kita, rasa takut itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi ketakutan. Kalau masih ada ketakutan, maka kenakanlah kasih. Kolose 3 ayat 14 mengatakan, kenakanlah kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Belajar dari Rasul Yohanes, dia mengenali Allah dalam Yesus dengan cara yang berbeda. Murid yang lain tidak mengenalinya lagi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri di dalam kisah Yohanes 21. Dalam Injil Yohanes 21, semalam-malaman para murid ini tidak mendapatkan ikan. Padahal profesi mereka adalah nelayan. Pekerjaan mereka sehari-hari menangkap ikan. Mereka semalam-malaman sudah lelah dari malam sampai pagi, fajar menyingsing, tidak mendapatkan ikan. Mulai khawatir, siang ini makan apa? Pulang nanti kalau tanya istri dan anak-anak, bapak bawa apa? Uang di kantong tidak ada. Harus biasanya menjual ikan ke pasar. Ini tidak dapat ikan. Ketika ada suara, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mereka menebarkan jala ke sebelah kanan dengan ragu-ragu karena mereka sudah melakukannya berkali-kali. Tapi ketika mendengar suara itu mereka tetap melakukannya. Dan ternyata terbukti bahwasanya ada ikan-ikan dan tidak mampu ditampung oleh jala itu. Ya, hanya Yohanes yang berkata, itu Tuhan. Murid yang lain sibuk ngurusin ikan, tapi Yohanes mengenal figur suara itu. Itu Tuhan. Dia tahu Tuhan itu kasih. Ketika kita mengenali Tuhan dalam segala situasi, dalam ketakutan, dalam segala persoalan, kenali Tuhan, maka kasih itu, Tuhan itu melenyapkan ketakutan. Hubungan intim, kenali suara Tuhan
tidak bisa terjadi secara otomatis, harus dilatih, harus dibiasakan dengan terus belajar firman Tuhan, dengan terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita mengenali kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenali dia, bergaulah akrab dengan Tuhan. Pribadi yang penuh kasih itu, pancaran kasih itu kita tangkap secara utuh. Maka dengan adanya kasih yang dari Tuhan, rasa takut, khawatir, ragu-ragu, cemas, ya itu semua hilang, lenyap, karena di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, kata 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna. Di dalam kasih kita, di dalam kasih Kristus, di dalam Allah yang adalah kasih, tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan otomatis hilang rasa takut kami, otomatis lenyap rasa khawatir kami, keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami, kesangsian kami tentang segala hal yang ada di dunia ini ketika kami mengenal kasih Allah, karena Allah adalah kasih. Di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan terus hidup di dalam firman-Mu. Biarlah kami terus melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.